Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ya, Ibu mengganggu waktu belajar. Nah, Zilda, pada kesempatan kali ini kita akan melaksanakan konseling individu seperti yang telah Ibu bilang pada minggu kemarin ya, Zilda. Nah, sebelumnya Zilda udah pernah ngelakuin konseling individu ini? Belum. Nah, seperti yang telah Ibu jelaskan di kelas juga, konseling individu ini proses bantuan yang diberikan oleh guru kita untuk membantu klien, atau di sini kliennya tuh Nak Zilda, menyelesaikan atau memecahkan masalah Nak Zilda. Nah, kemudian konseling, jadi Nak Zilda nggak usah takut cerita sama Ibu, soalnya di sini dalam konseling individu ini juga dilindungi oleh azas, di mana ada azas kerahasiaan. Jadi Nak Zilda nggak usah takut menceritakan masalah kamu, soalnya ada azas rahasia di mana Ibu tidak akan membocorkan permasalahan Nak Zilda kepada orang lain. Kemudian ada juga azas keterbukaan. Jadi Ibu harap Nak Zilda bisa terbuka dalam pelaksanaan konseling ini. Selanjutnya juga ada azas kesukarelaan. Jadi Ibu harap juga Nak Zilda tidak terpaksa melakukan konseling pada siang ini. Nah, di sini Nak Zilda tidak terpaksa kan? Tidak. Oke, kita santai aja ya. Nah, sekarang silakan kepada Nak Zilda untuk menceritakan bagaimana permasalahannya. Jadi Zilda tuh sering ngebantah di orang tua, Bu. Tapi di balik semua yang Zilda lakuin itu Zilda juga udah merasa bersalah, Bu. Tapi masih tetap Zilda lakuin. Jadi Zilda kayak merasa sedih gitu, Bu. Jadi Nak Zilda sering ngebantah ya? Iya, Bu. Terus kan itu juga kan merasa salah. Di situ Zilda juga merasa bersalah, Bu. Tapi Zilda terus ngelakuin ngebantah tadi. Jadi seperti itu terus keterusan ya? Iya, Bu. Nah, hal ini nih sejak kapan terjadinya? Mungkin sejak kelas 2 SMP. Di SMP biasanya disuruh apa itu? Biasanya kalau cuma disuruh ke warung, Zildanya nggak mau. Terus respon orang tua Zilda gimana kalau seandainya Zilda nggak mau? Orang tua kayaknya jengkel sedih gitu, Bu. Oh, jadi ngerasa jengkel juga tapi sedih juga ya. Nah, kalau Zilda sendiri bisa nggak jawab kenapa kok bisa sih Zilda seperti itu gitu? Ya karena dia ngeliat anaknya sendiri kayak gitu. Nah, coba gini, Zilda jadi orang tua, terus dan bapak jadi kamu, prakteknya seperti gimana gitu? Contohnya ya, Bu, Zilda sana dong beli bumbu di warung depan. Terus ibu marah-marah gitu, terus aku juga diam gitu, nggak ada apa-apa. Nah, itu kan Zilda kan jadi dua orang ya. Nah, sekarang ibu minta Zilda jadi bapak Zilda. Sekarang praktekin gimana bapak Zilda biasanya ngasih perintah. Sana pergi nganterin ini gitu. Males apa? Nah, sudah ngerasain perasaan bapakmu belum gimana kalau seandainya dijawab seperti itu? Sedih, Pak. Sedih, Bu, sakit. Sedih ya? Kemudian kalau ibu gimana? Kalau ibu mungkin pergi bilang ini ya aku cuma gini terus nggak mau ya udah ya itu mungkin capek, Pak, seperti nyuruh sana beli bumbu kalau nggak antar nggak makan gitu. Terus kamu jawabnya gimana? Nantilah, Bu, males gitu. Terus masuk kamar. Oh, itu di kamar kamu ngapain? Baringan rebahan aja, Bu. Nah, jadi yang kita bahas lanjut bawah. Ini kalau Nak Zilda ini kalau disuruh menolak, tapi di lain sisi Nak Zilda merasa sedih. Jadi pengennya gimana Nak Zilda? Nina pengen berubah diri sendiri, Bu. Tapi kira-kira apa yang bisa ibu lakuin? Ya sikap yang dewasa, nggak ngebantah kan. Zilda kan udah besar kan. Zilda berapa orang bersaudara? Zilda 3 bersaudara, Zilda anak pertama. Yang kedua laki-laki, yang ketiga cewek ya? Iya, masih kecil-kecil semua.
tadi Zilda ingin memperbaiki sikap. Jadi kira-kira kalau Zilda seperti itu, adik-adik Zilda ngelihat nggak kayak gitu tuh? Iya. Jadi menurut kamu itu bakalan ditiru nggak sama adik-adik kamu? Niru lah Bu. Nah, kemudian kan jadi kan adik-adik kan nyontohin kakaknya gimana. Terus kemudian nanti kalau seandainya nih adiknya disuruh terus terus adiknya kayak gitu, gimana perasaan Nak Zilda? Pasti bakal sedih juga Bu. Masih jengkel juga. Oke. Jadi gimana Nak Zilda? Sudah punya pandangan sikap yang lebih dewasa belum? Jadi inti permasalahan tadi sudah kita bahas, di mana Nak Zilda bilang sulit untuk melakukan hal-hal yang disuruh oleh orang tua. Kemudian sesungguhnya bila kita bisa memuliakan orang tua kita juga akan masuk surga. Kemudian mungkin iya kita sekarang menolak perintah dari orang tua kita gitu kan. Pernah nggak sih Zilda ngelihat orang yang sudah nggak ada orang tuanya gitu, gimana perasaannya? Terus lihatlah kalau Idul Fitri, Idul Adha gimana, kan mereka sedih kan? Ada Zilda lihat? Ada. Sedih ya. Nah, selagi kita masih ada orang tua tuh, dengarinlah apa yang disuruh orang tua. Terus juga jangan berat kaki. Kalau seandainya diminta tolong tuh, tolong dulu, tunda dulu pekerjaan kita. Kemudian dengan adik-adikmu juga nanti bakalan ngecontohin kamu sebagai kakaknya dengan perilaku yang baik kepada orang tua. Kamu juga bisa memberikan contoh kepada adikmu berperilaku yang baik, bisa dipahami. Bisa. Oke. Sepertinya waktu kita juga udah mau habis ya. Jadi gimana perasaan Nak Zilda sekarang? Sudah lumayan lega Bu. Nah, gimana kesimpulan yang Nak Zilda dapat dari permasalahan ini? Apa yang seharusnya Nak Zilda lakukan setelah ini? Kita harus berusaha mengerti apa perintah orang tua, juga berpikir lebih dewasa lagi, dan juga bisa jadi contoh yang lebih buat adik Zilda nanti. Baik, berarti Zilda harus lebih memperbaiki diri lagi ya untuk kedepannya. Nah, minggu depan Ibu ingin melihat bagaimana, apakah ada perubahan atau tidak. Kita bertemu di waktu dan jam yang sama ya, di tempat yang sama. Kayaknya untuk pertemuan kali ini kita cukupkan sampai di sini. Nak Zilda juga mau masuk kan, belajar lagi. Kalau gitu kita sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.